Sukses tuh bukan kerja keras. Itu kata-kata paling bullshit dari semua yang pernah gue dengar. Sukses tuh hoki. Kerja keras itu kunci kesuksesan. Bullshit banget lah. Kuncinya itu keberuntungan. Gue pernah dengar ada salah satu dokter yang ngomong gini. Kalau dari 100 orang kerja keras yang sukses itu 2, itu bukan kunci kesuksesan. Cuma 2% yang sukses dari orang yang kerja keras. Kalau misalnya kerja keras sukses, itu semua orang tuh di jalan juga udah sukses semua. Masalahnya enggak kan? Kerja keras itu enggak bikin kesuksesan. Yang bikin orang sukses itu menurut gue ya, 1, keberuntungan. Udah simple lah, nggak usah bullshit. Privilege itu membantu lu mencapai keberuntungan tersebut. Luck, atau orang sebutnya hoki, ya kan, luck. Itu gabungan dari berbagai macam faktor. Bukan cuma tiba-tiba, hoki. Nggak begitu. Nah ini yang gue pengen bahas. Kadang-kadang ada orang yang suka ngomong hoki banget tuh orang. Itu juga bullshit menurut gue. Lu nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya dia untuk lu bisa ngomong itu orang hoki. Lu nggak tahu. Tapi kalau lu kerja keras doang, itu juga nggak bikin lu sukses. Yang lu butuhkan adalah beberapa hal yang pengen gue share. Yang paling pertama adalah skill, knowledge, dan hard work sebelum si momentum itu datang. Jadi gini, dalam hidup momentum tuh datang beberapa kali. Gue akuin dalam hidup gue momentum tuh datang beberapa kali. Let's say paling pertama itu adalah awareness gue terhadap Bitcoin di tahun 2016. Gue tuh tahu Bitcoin di 2016 ketika gue lagi ngulik-ngulik dunia tech. Tiba-tiba gue stumble upon Bitcoin. Bitcoin kayak waktu itu masih sekitar berapa juta doang gitu. Terus gue sharing ke teman gue yang juga suka tech. Kita ngobrol, banyak bacot doang. Kita skill finance gak punya, ilmu tentang finance gak punya, ilmu investing gak punya. Jadi kita cuma bacot soal teknologinya doang. Bener gak ya ini kira-kira jadi the next financial atau enggak monetary system di masa depan? Wah bacot mulu segala macam. 2017 buluran, boom, 130 juta. Kita, 130 tertingginya kalau nggak salah 180 juta. Kita kayak, buset, kalau kita beli udah kaya nih. Karena duitnya ada waktu itu. Tapi terbukti nggak untuk gua beli. Enggak, gue nggak beli Bitcoinnya sampai hari ini sudah punya. Tapi di saat itu gue beli nggak? Gue nggak beli. Kehilangan momentum kan? Karena apa? Ilmunya nggak punya, knowledge-nya, skillnya nggak punya untuk beli di mana. Aksesnya juga nggak punya. Akses juga mempengaruhi hoki juga. Terus ketika gue mulai bikin online course, setengah mati bikin, dapat sih murid-muridnya. Ketika gue stop online course bahasa Korea gue ketika zaman COVID gue stop, ternyata di tahun itu malahan meledak online course itu. Gue kecepetan, timingnya nggak pas lagi, hoki nggak hoki, kerja keras nggak kerja keras, gue bikin online course itu 4 tahun, tapi kalah sama orang-orang yang masuk di waktu yang tepat, tapi gue masuk di momentum yang lain. Gue bikin materi digital marketing buat agen asuransi. Gue takut nawarin ketika momentum 2020 datang. Gue cuman nunggu. Akhirnya gue baru bisa nawarin ketika 2022. Gue memanfaatkan momentum akhir 6 bulan. Setelah itu momentumnya hilang. Hoki nggak? Momentumnya nggak tepat lagi. Terus, bukan momentum nggak tepat sih. Gue memanfaatkan momentumnya itu sedikit banget. Ketika orang-orang bisa memanfaatkan 3-4 tahun untuk menciptakan kesuksesan yang luar biasa. Gue cuma memanfaatkan di waktu-waktunya sedikit doang. Terus, di asuransi MSIG ketika ditawarin pertama kali 2021 gue tolak. Padahal 2021 itu momentum paling gila untuk MSIG jalan. Tapi gue tolak. Momentum itu selalu datang dalam hidupnya kita. Tapi ketika itu kita punya skill nggak untuk lakuin? Kita punya knowledge nggak? Dan kita punya akses nggak terhadap momentum tersebut? Jadi yang lo butuhkan itu be prepared ketika momentum itu datang. Be ready ketika momentum itu datang. Itu yang pertama.
Jadi pastikan punya skillnya, punya knowledge-nya, makanya dilatih setiap hari. Gue latihan ngomong kayak gini, gue build YouTube kayak gini, gue menunggu momentum juga, menunggu satu video tiba-tiba boom, meledak. Gue bikin YouTube, bikin TikTok. Gue bikin TikTok, menantikan satu video yang FYP aja, boom, tiba-tiba semuanya naik. Menunggu momentum. Oke, tapi ketika momentum itu belum datang, yang lu butuhkan adalah mempersiapkan diri terhadap momentum tersebut. Oke, yang kedua ini penting banget. Gua denger sendiri dari striker pemain sepak bola Indonesia timnas, namanya Bapak Bambang Pamungkas. Dia bilang gini, gue ingat banget dia ngomong gini, saya itu nggak yang paling jago heading, speed nggak secepat itu juga, shoot nggak sejago itu juga. Tapi yang bikin saya lebih jago dari semua orang adalah saya ada di posisi yang paling tepat untuk menciptakan gol. Itu salah satu faktor yang namanya luck. Yang kedua, namanya be in the right position in the right time. Gue tuh suka ngomong orang yang jago investasi gitu segala itu, lu nggak jago investasi. Ya mungkin lu jago bikin candlestick segala macam, technical analysis, fundamental analysis. Tapi kalau lu ngobrol sama orang-orangnya real, mereka suka ngomong adalah gua itu masuk di waktu yang tepat. Yakin gua. Gua juga pernah hoki di kripto lah waktu itu, hoki di kripto waktu 2021. Masuk pertama, wah Cardano, Polkadot. Masuk lagi berikutnya NFT ketika NFT lagi mau meledak. Lanjut lagi NFT berikutnya lagi, NFT berikutnya lagi. Itu kan masuk in the right time aja. Sekarang lu masuk NFT coba Ethereum-nya aja nggak ada, nggak jelas gitu kan. Be in the right moment, in the right position. Jadi yang lu mau lakukan adalah mencari posisi yang tepat di mana luck tersebut bisa jatuh. Ketika bola umpannya bisa jatuh di situ. Gua betting on the future. Gue betting on Bitcoin udah pasti. Betting on social media. Gue bet on YouTube. Bet on TikTok. Karena gue tahu teknologi adalah tempat di mana bola ini bisa jatuh. AI, kenapa gue gila-gilaan on AI banget? Karena gue tahu kemungkinan terbesar lucknya bisa jatuh di sana. Jadi cari posisi di mana bola umpannya bisa jatuh. Kayak Bapak Bambang Pamungkas saja. Dia tahu umpannya kira-kira bakal di mana, dia tinggal tendang, masuk bolanya. Karena be in the right position, in the right moment itu butuh skill lagi, let's say. Kenapa gue spend a lot on tennis, on paddle? Karena gue tahu itu lagi growing sports. Tenis bukan growing sih, tenis mungkin udah agak lebih turun, tapi very consistent sports. Dimana kalau orang-orang kaya, dulu anaknya di lesin tenis. Jadi kalau gue main tenis hari ini, kemungkinan ketemu orang kayanya ada. The same way sama golf. Paddle itu banyak banget startup founders, pebisnis-pebisnis, karyawan-karyawan yang agak tinggi itu main paddle. Lu akan ketemu banyak orang di paddle. Kenapa gue membiasakan diri gue dengan racket sports? Karena gue tahu di Indonesia racket sport is a good game. Badminton, main tenis, main paddle. Peluang lu ketemu orang banyak di sana. Peluang lu bertemu dengan orang yang bisa mengubah hidup lu di sana banyak. Tapi gue pastikan gue punya skill, gue punya network, gue punya knowledge untuk ngobrol sama mereka. Karena once momentumnya ada, let's say ini orang nih bisa mengubah hidup lu nih. Tapi ketika lu main paddle sama dia, lu ngobrol sama dia, dia bilang gini, kayaknya gue nggak mau deh ngobrol sama William deh. Kayaknya orangnya nggak asik deh. Kayaknya orangnya nggak pinter deh. Kayaknya orangnya nggak bisa bantu gue untuk grow bisnis gue juga lebih jauh deh. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue pastikan ketika orang ngobrol sama gue, mereka bisa rasain passionnya gue ngomongin sesuatu, mereka bisa ngerasain sesuatu yang berbeda dari apa yang gue tawarkan dan bikin mereka excited untuk dengerin gue ngomong. Nah itu yang pengen gue achieve. Jadi sukses itu kombinasi antara lu punya skill, lu ready dengan skill lu, dan skill lu didatengin sama umpan bola di waktu yang tepat. Itu luck. Jadi kalau orang bilang hoki lah itu orang, itu bullshit. Karena kita nggak tahu apa yang dialamin sama itu orang. Itu orang sukses karena hoki ketemu orang yang tepat. Tapi lu nggak tahu seberapa keras yang udah dia lakuin untuk dia belajar, dia baca bukunya, dia praktek, dia gagalnya kayak apa, lu nggak pernah tahu.
Lu cuma bilang, hoki itu orang sukses, hoki banget. Sumpah hoki banget tuh orang. Itu bullshit. Itu cuma kita ngumpet di balik kita punya insecurity. Orang yang hoki karena sukses, dia hoki karena dia ready di momen tersebut. Kalau dia nggak ready di momen tersebut juga dia nggak hoki juga menurut gua. Karena dia bolanya umpan datang, niung nyampe bolanya, tapi nggak bisa nendang. Ya nggak hoki lah, nggak nyampe juga, suksesnya nggak nyampe kan, nggak gol juga kan. Ya karena bolanya ada, tapi nggak ready sama skill sama knowledge-nya, sama access-nya nggak punya. Ya nggak hoki, ya nggak sukses juga ujung-ujungnya. Jadi ingat, hoki itu faktor penting dari kesuksesan orang. Tapi yang namanya luck itu punya 2 komponen. Kesiapan skill dan momentum yang tepat. Udah simpel, begitu aja. Oke? Thank you so much for watching teman-teman. Pastikan teman-teman subscribe channel gue. Pastikan teman-teman follow juga, likes, dan juga taruh di komen dong kira-kira momentum-momentum apa yang teman-teman pernah lewatin dalam hidup yang buat teman-teman tuh agak-agak nyesel. Oke? Thank you so much dan kita ketemu lagi di video berikutnya.